Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Yang pertama kita tentunya kita memulai dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun panjatkan pujian kita kepada Allah dengan ucapan kita alhamdulillah atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan dari nama-namanya dan sifat-sifatnya serta hukum-hukumnya dan ketetapan-ketetapannya, dan kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhingga, terlebih nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam yang hendaknya kita selalu ingat untuk kita syukuri dan kita jaga. Kita harus ingat bahwa kita mendapatkan nikmat yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Nikmat yang akan membuat kita kita rasakan ya, buahnya di dunia sampai di akhirat. Bukan hanya di dunia saja, bahkan sampai di akhirat. Itu nikmat Islam, nikmat iman yang merupakan karunia yang jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya, karena akan kita rasakan buahnya sampai di akhirat. Dan kita tahu bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih selama-lamanya, sementara dunia itu sebentar, dan dunia itu apa? Sedikit dibanding dengan akhirat. Dunia itu sangat sedikit. Dunia sejak diciptakannya sampai nanti berhentinya dunia itu sedikit sekali. Apalagi yang diberikan kepada kita itu lebih sedikit lagi. Apalagi yang masih tersisa dari hidup kita mungkin lebih sedikit lagi. Nah, artinya kalau dibandingkan dengan akhirat ya, kalau dibandingkan dengan akhirat, maka dunia itu sangat sedikit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu yang kekal. Ini hendaknya kita ingat ya, agar kita bisa bersyukur atas nikmat ini, dan agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa kita menjaga nikmat ini, menjaga nikmat yang paling besar ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini merupakan bentuk syukur kita atas nikmat yang paling besar ini, dan sebagai upaya untuk kita terus menjaga nikmat yang paling besar ini, karunia yang paling besar ini ya. Dan apa namanya, kita akan kembali membaca kitab salah satu usul atau al-usul as-salasah yang ditulis oleh ulama yang hidup di abad ke-12, yang lahir pada tahun 1115 dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Dari kitab salah satu usul, dan kita sampai masuk pada pembahasan tentang iman sebagai tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya, yaitu tentang Islam. Ini pembahasan kita
pada sore hari ini berkaitan dengan tingkatan yang kedua dari tingkatan agama. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Nah, tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Tingkatan yang lebih tinggi. Tidak setiap orang yang dikatakan muslim itu dikatakan mukmin. Tidak setiap orang yang dikatakan muslim kemudian dikatakan mukmin. Tapi kalau orang itu dikatakan mukmin, maka tentu saja dia adalah orang muslim. Sebagaimana Islam itu memiliki rukun, maka iman di sini juga punya rukun yang disebut dengan rukun iman. Tetapi sebelumnya dikatakan dalam kitab ini bahwa iman itu punya cabang. Punya cabang-cabang keimanan. Namanya syu'ab. Jadi ada cabang keimanan, ada juga rukun iman. Apa bedanya cabang dengan rukun iman? Rukun iman itu pokok-pokok iman yang jika tidak diimani salah satunya maka dia tidak punya iman sama sekali. Sehingga dia bukan orang muslim. Karena tidak punya iman sama sekali. Kalau tidak mengimani salah satu rukun iman, kalau tidak mengimani salah satu rukun iman, maka dia apa tadi? Dia bukan orang muslim. Kalau tidak mengimani rukun iman. Tapi kalau tidak memiliki cabang iman, bagaimana? Kalau tidak memiliki cabang iman, masih mungkin dia adalah seorang muslim, tapi yang imannya kurang. Ini bedanya cabang dengan rukun. Kalau cabang keimanan, kalau hilang salah satunya, tidak hilang imannya, belum tentu. Meskipun bisa juga salah satu cabang iman itu hilang, akan hilang iman. Tapi cabang yang mana? Tidak semua cabang iman ketika hilang iman. Tapi kalau rukun iman hilang satu, tidak diimani salah satunya, maka hilang apa? Semuanya. Nah, nggak punya iman, jadi kafir. Nah, di sini akan dibahas yang pertama tentang cabang keimanan. Dikatakan dalam kitab ini, al-martabah as-saniyah, tingkatan yang kedua dari tingkatan agama kita adalah tingkatan al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Di mana iman itu memiliki bid'un. Bid'un itu bilangan antara 3 sampai 9. Bilangan antara 3 sampai 9 namanya bid'un. Wa sab'un itu 70. Syu'bah itu cabang. Jadi iman itu ada 70 sekian cabang. 73 atau 74 atau 75 sampai 9, sekitar itu. Punya 70 sekian cabang. Yang 70 sekian cabang itu disebut dengan cabang-cabang apa? Iman. Disebut dengan cabang-cabang iman. Fa'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling utama, cabang iman yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ini cabang iman yang paling utama. Yang ini kalau ini hilang maka hilang apa? Hilang iman. Nah, ini kalau hilang iman. Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Cabang iman yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan di jalan, menyingkirkan gangguan, sesuatu yang mengganggu di jalan. Kalau kita singkirkan, itu adalah bagian dari cabang keimanan. Dapat pahala apa tidak? Dapat. Dan itu bagian dari keimanan, dan itu cabang yang paling rendah. Gitu. Kalau tidak dilakukan, hilang imannya tidak? Kalau tidak dilakukan, tidak menghilangkan gangguan di jalan, tidak kita hilangkan. Kita biarkan ada gangguan di jalan, kita biarkan. Hilang imannya apa tidak? Tidak. Kalau ini tidak hilang. Nah, ini tidak hilang. Jadi tidak semua cabang iman kalau hilang akan hilang iman, tidak harus. Tapi yang hilang iman dari cabang, kalau yang hilang adalah la ilaha illallah. Ada juga cabang iman yang namanya salat. Nah, kalau hilang salatnya bagaimana?
Hilang imannya apa tidak? Hah? Di sini ada khilaf. Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan kalau hilang sholatnya, hilang imannya, jadi kafir. Ada juga yang mengatakan tidak. Kalau hilang puasanya, ini juga cabang iman. Kalau hilang puasa, tidak puasa, dia tidak melakukan puasa Ramadan. Dia tahu itu wajib, tapi dia tidak melakukannya. Hilang imannya apa tidak? Tidak hilang imannya. Termasuk iman adalah menghilangkan gangguan di jalan. Kalau kita hilangkan ya gangguan di jalan, maka kita telah melakukan cabang dari keimanan. Dan sebaliknya, kalau kita menaruh gangguan di jalan, maka kita telah terjatuh kepada cabang kekufuran. Ya. Dosa apa tidak? Dosa, tapi tidakkah? Tidak kafir. Tapi dosa. Jadi kalau kita membuang gangguan di jalan, membuang apa misalnya? Paku. Ya, membuang sampah. Membuang sampah di jalan misalnya. Akhirnya orang terganggu. Maka kita dosa di situ. Kenapa? Karena menghilangkannya adalah pahala, maka mengganggunya adalah apa? Dosa. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah bagian dari iman. Malu itu cabang dari iman. Tapi apa yang dimaksud dengan malu di sini? Malu itu apa? Malu itu akhlak yang membuat orang menghalangi orang, mencegah orang dari berbuat maksiat. Itu malu. Dan mendorong orang untuk berbuat kebaikan, ketaatan. Itu yang namanya malu. Jadi kalau ada orang tidak mau ngaji karena malu, itu malu apa bukan? Malu itu mendorong orang untuk berbuat baik dan menghalangi orang untuk berbuat maksiat. Tapi ada orang malu sholat di masjid. Itu malu atau bukan? Bukan, itu bukan malu. Itu bukan malu. Cuma bahasa kita disebut dengan malu. Padahal itu bukan malu. Kalaupun dikatakan malu, itu malu yang tidak terpuji. Itu malu yang tidak terpuji. Tapi kalimat malu yang tidak terpuji juga kalimat yang dipertanyakan kebenarannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Di sini seakan-akan tidak ada malu yang tidak ada malu yang tidak apa? Tidak ada malu yang tidak terpuji. Enggak ada malu yang tidak terpuji. Ya sudah, kalau kita mau katakan itu malu, berarti malu yang tidak terpuji. Tapi sesungguhnya Nabi menyatakan tidak ada malu kecuali mendatangkan kebaikan. Berarti sebetulnya dia itu bukan malu namanya. Malu kok malu berbuat baik, itu bukan malu. Bahkan dalam agama kita, seorang itu kalau tidak tahu yang urusannya dengan agama, meskipun kaitannya dengan masalah pribadi, sesuatu yang sifatnya apa ya? Sifatnya itu pribadi, itu nggak boleh malu. Kalau kaitannya dengan agama. Oleh karena itu dahulu ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW tentang apa? Ya Rasulullah, apakah wanita kalau bermimpi berhubungan dalam mimpi, apakah harus mandi? Ini kan sesuatu yang apa? Sifatnya pribadi. Ya. Tapi karena berkaitan dengan agama, boleh nggak ditanyakan? Boleh, bahkan itu sesuatu yang semestinya ditanyakan. Tidak malu. Makanya Nabi SAW menjawab dan tidak menyalahkan orang yang bertanya. Padahal ini sesuatu yang bahasa kita tabu gitu ya. Perempuan kalau mimpi, apakah dia wajib mandi?
mimpi berhubungan, apakah wajib mandi? Apa jawaban Nabi SAW? Naam idza ra'atil ma. Ya, perempuan itu wajib mandi kalau dia mimpi berhubungan ketika dia itu dengan sebab mimpinya itu keluar air mani. Kalau sampai keluar air mani, maka wajib mandi. Tapi kalau tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Ini kalau mimpi. Tapi kalau hubungan beneran, meskipun tidak keluar, tetap mandi. Tapi kalau mimpi, tidak. Ini ditanyakan, dan ini bukan sesuatu yang nggak boleh ditanyakan karena malu, tidak bisa. Malu itu tidak menghalangi untuk ditanyakan sesuatu yang berkaitan dengan agama. Malu itu harus ada, tapi jangan kemudian malu yang membuat orang malu berbuat baik. Itu bukan malu namanya. Sekarang ada orang yang malu ke masjid. Ini bukan malu namanya. Ya kalau dikatakan malu berarti itu malu yang tidak terpuji, tapi ini tidak tepat karena Nabi SAW mengatakan tidaklah malu kecuali mendatangkan kebaikan. Berarti itu bukan malu karena itu tidak mendatangkan apa? Tidak mendatangkan kebaikan. Bisa dipahami sini? Nah, dan malu itu sangat penting. Malu itu sangat penting. Malu yang benar, tapi malu dengan makna yang benar. Malu yang membuat orang tidak berbuat maksiat. Dan malu yang membuat orang jadi melakukan ketaatan. Ini malu yang merupakan sifat yang luar biasa. Yang ini merupakan sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking malunya, digambarkan dalam hadis Nabi itu seperti malunya wanita yang masih perawan, ya, yang dipingit, ya, wanita yang belum menikah. Itu kalau wanita yang belum menikah ditanya mau menikah apa tidak, malu apa tidak dia? Malu. Nabi lebih malu dari itu. Sehingga kelihatan di wajahnya Nabi SAW ketika tidak suka udah kelihatan. Karena sifat malunya. Dan disebutkan dalam hadis termasuk dari akhlak para nabi yang terdahulu, dari merupakan ajaran para nabi yang terdahulu, dikatakan idza la tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu, kamu akan melakukan apa yang kamu inginkan. Jadi kalau ada orang yang melakukan apa yang semua yang dia inginkan dia lakukan. Kapan dia pengen, maka dia tidak peduli. Meskipun maksiat, meskipun mabok, meskipun judi, meskipun apa. Kalau dia apa? Kalau dia tidak malu, dia akan lakukan. Itu tandanya tidak punya malu. Jadi tanda orang yang tidak punya malu itu dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Kalau dia sudah melakukan apa saja yang dia inginkan, itu namanya dia tidak punya malu. Dan dia telah kehilangan satu akhlak yang sangat besar dalam agama kita. Termasuk dari bagian iman, termasuk dari cabang keimanan adalah memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu ini merupakan adab yang sangat tinggi. Merupakan akhlak yang sangat mulia. Tapi tadi malu dalam makna yang sebenarnya. Ya. Malu karena Allah, sehingga dia tidak mau bermaksiat meskipun sendiri. Malu juga kepada orang lain, sehingga dia tidak ingin dicurigai. Dia tidak mau kumpul sama orang yang lagi judi. Kenapa? Nanti dicurigai, malu saya. Dia menjaga kehormatannya di situ. Malu kepada orang sehingga dia jaga kehormatan dia. Malu ke tempat-tempat maksiat meskipun dia tidak bermaksiat di sana, tapi itu tempat maksiat, dia malu. Bagus apa tidak ini? Bagus. Ini malu yang terpuji. Karena dia akan dicurigai kalau berada di sana. Akan menjadi orang berprasangka tidak baik, maka dia tidak mau.
Nah, ini sikap malu yang hendaknya ditumbuhkan pada diri kita. Malu untuk tidak sholat, untuk tidak sholat berjamaah, untuk tidak sholat waktu, malu. Malu untuk berdusta. Punya sifat ini enggak? Mau dusta itu malu. Malu kepada siapa? Kepada Allah. Dia mengenal bahwa Allah itu maha tahu, maha mendengar. Maka dia malu mau berdusta. Karena pasti akan didengar oleh Allah dan akan diketahui oleh Allah. Ini sikap malu. Malu membuat dia tidak mau berdusta. Ini namanya malu kepada Allah atau malu karena Allah. Ada juga malu karena manusia untuk menjaga kehormatan. Ini semuanya adalah akhlak yang terpuji. Ini cabang keimanan. Tidak disebutkan semuanya, dan memang tidak ada hadis yang menyebutkan cabang keimanan ini tidak. Makanya para ulama kemudian beristihad. Cabang keimanan itu apa saja? Ditulis oleh para ulama. Di antaranya tersusunlah kitab namanya Syu'abul Iman lil Baihaqi misalnya. Imam Baihaqi punya kitab judulnya Syu'abul Iman. Kemudian kitab itu disyarah, ditakhrij, dijelaskan hadis-hadisnya, dijelaskan maknanya. Kalau tidak salah, saya punya kitab itu lebih dari 20 jilid. Yang hanya membahas tentang cabang-cabang apa? Iman. Ya, bagaimana tidak lebih, karena cabang imannya sudah 60 atau 70 sekian cabang. Tapi ada juga diringkas jadi hanya satu kitab. Namanya ringkasan cabang apa? Keimanan. Ini cabang keimanan ya, paham sini? Nah, jadi iman itu bukan sesuatu yang satu yang kalau hilang imannya, bukan. Iman itu bercabang-cabang. Maka tidak benar apa yang dilakukan oleh kelompok yang mudah mengkafirkan. Kalau kamu tidak begini, kafir. Kalau tidak begini, kafir. Jadi seakan-akan iman cuma satu. Seakan-akan kamu muslim, mukmin atau kafir gitu saja. Kalau kamu begini, berarti kamu bukan mukmin. Kalau bukan mukmin apa? Kafir. Sudah gitu aja. Padahal yang benar bagaimana? Kalau kamu tidak begini, maka kamu bisa jadi mukmin, tapi mukmin yang kurang iman. Itu masih ada. Ada yang namanya mukmin tapi kurang imannya. Muslim tapi imannya kurang. Itu ada. Jadi tidak semua yang melanggar cabang keimanan jadi kafir, tidak. Maka kita tidak boleh bermudah-mudahan di sini dalam mengkafirkan. Ya. Sekarang kita berpindah kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikatnya siapa? Malaikatnya Allah. Jadi iman kepada Allah itu merupakan pondasi dari rukun iman yang lainnya. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikatnya siapa? Malaikatnya Allah. Kembalinya semuanya kepada iman kepada Allah. Ini yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya siapa? Kitab-kitabnya Allah. Kemudian iman kepada siapa lagi? Para rasul-rasulnya siapa? Rasul-rasulnya Allah. Kemudian iman kepada hari akhir, yaitu hari yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hari akhir. Artinya setelah itu tidak ada lagi kehidupan dunia. Maka dikatakan hari akhir karena kehidupan dunia sudah selesai. Habis. Bisa jadi habis dunianya, bisa jadi habisnya kita. Dunianya masih ada, tapi kitanya sudah habis. Karena mati. Ini kalau orang sudah mati, ya sudah kiamat. Tapi kiamat kecil, kiamat sendiri. Nanti ada kiamat yang namanya kiamat besar. Bukan hanya dia yang mati, tapi semua manusia mati. Ini juga hari akhir. Ya. Dikatakan hari akhir karena tidak ada hari setelahnya dari kehidupan dunianya. Tapi ada kehidupan berikutnya yang namanya kehidupan akhirat. Yang keenam, iman kepada apa? Kepada takdir, pada
Ketetapan. Ketetapannya siapa? Ketetapannya Allah. Berarti semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nah, yang pertama rukun iman itu iman kepada Allah. Sudahkah kita beriman kepada Allah? Kita harus tahu dulu apa maksud dari beriman kepada Allah. Yang pertama, iman kepada Allah adalah mengimani tentang adanya Allah. Mengimani tentang adanya Allah. Kita yakin Allah itu ada. Allah itu hidup. Allah itu ada. Meskipun kita tidak pernah melihatnya. Karena kita tidak mampu untuk melihatnya. Mata kita ini nggak mampu untuk melihatnya sekarang. Nggak mampu. Tapi nanti di surga, ahlu surga akan melihat Allah. Bahkan itu kenikmatan yang tidak bisa ditandingi dengan kenikmatan yang lainnya dari kenikmatan surga. Kenikmatan surga kalah semuanya ketika sudah melihat Allah. Kenapa demikian? Ya karena surga itu masih makhluk. Surga itu makhluk. Bagaimana kemudian melihat Allah sebagai pencipta surga? Maka makhluk pasti kalah. Maka nikmat yang paling besar itu nanti saat melihat melihat Allah, lupa dengan surga. Padahal nikmat surga nikmat yang luar biasa. Sampai penduduk surga itu ketika ditanya oleh Allah, maukah kalian aku beri nikmat lagi? Penduduk surga itu heran. Apalagi sudah luar biasa nikmatnya, apa masih ada lagi? Ternyata masih ada lagi yang lebih besar dari nikmat surga, yaitu nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diantara doanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadri ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah kepadaku nanti kenikmatan melihat kepada wajahmu yang indah. Jadi Allah itu ada, meskipun sekarang kita tidak melihat. Allah itu gaib. Makanya kita tidak boleh sembarangan menyampaikan tentang Allah tanpa ilmu. Hanya pakai akal. Allah itu begini. Dari mana taunya? Nggak bisa. Nggak boleh pakai akal. Bagaimana kita akan mengatakan tentang Allah? Pakai wahyu. Allah menurunkan wahyu. Allah memberitakan tentang dirinya. Dalam ayat-ayat Allah ceritakan tentang Allah. Bahkan ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah itu lebih banyak daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang surga. Ya. Bahkan ayat dikatakan ayat yang mulia diantaranya karena sebab di dalamnya ada berita tentang Allah. Ada berita tentang Allah seperti ayat kursi. Ayat kursi itu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Al-Quran itu ayat-ayat yang mulia, tapi yang ayat kursi yang paling mulia. Kenapa ayat kursi itu paling mulia? Karena di dalamnya ada berita tentang Allah. Dimulai saja dengan Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dikenalkan di situ Allah itu adalah Al-Hayyu. Allah adalah Al-Qayyum. Dan seterusnya. Maka kita perlu mengenal Allah melalui nama-namanya, melalui Asmaul Husna. Ini yang pertama, mengimani Allah itu mengimani adanya Allah. Yang kedua, mengimani Allah itu mengimani tentang rububiyahnya Allah. Tentang apa? Rububiyah. Apa artinya rububiyah? Artinya kita mengimani Allah lah yang menciptakan langit dan alam semesta. Allah lah yang memberi rizki. Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta. Allah lah yang menghidupkan. Allah lah yang mematikan. Tidak ada selain Allah. Itu namanya Rob. Yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, memberi rizki. Itu iman kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah meyakini itu. Tapi di sana ada orang yang mengatakan ada yang bisa menghidupkan selain Allah.
Ada yang bisa menciptakan selain Allah. Ada apa namanya? Orang namanya Namrud. Di zamannya Nabi Ibrahim. Ya. Dia itu apa? Mengatakan bahwa dirinya bisa menghidupkan orang. Nabi Ibrahim diajak apa? Debat oleh Namrud ini. Katanya dia bisa menghidupkan orang. Maksudnya dia apa? Maksudnya dia menghidupkan orang itu, dia bisa menghidupkan dan dia bisa mematikan. Kemudian dikasih contoh apa? Dia punya 2 orang tawanan. Tawanan yang satu dia bebaskan. Tawanan yang satunya dia bunuh. Itu yang saya hidupkan, ini yang saya matikan. Benar apa tidak? Tidak. Maka Nabi Ibrahim pun tidak kalah. Karena dia pakai akal. Nabi Ibrahim pun tidak kalah akal, tidak kalah berpikir. Nabi Ibrahim mengatakan, Robku itu yang menciptakan matahari dan menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkan ke arah barat. Apakah kamu mampu menerbitkannya dari barat, ya, dan menenggelamkan ke arah timur? Akhirnya dia terdiam. Karena ada yang ngaku-ngaku seperti itu, ngaku bisa memiliki sifat Tuhan istilahnya. Tidak ada. Yang memiliki sifat rububiyah itu hanya Allah. Makanya kita beriman kepada Allah itu meyakini Allah lah yang mencipta, mengatur alam semesta. Kita mengimani rububiyahnya Allah. Ada juga orang yang mengatakan saya bisa mencipta. Ini orang apa? Ini disebutkan dalam buku akidah. Ada orang yang ateis gitu. Dia mengatakan saya bisa mencipta. Kamu tidak percaya? Katanya. Kalau tidak percaya besok kamu datang kepada saya akan buktikan saya bisa mencipta. Betul. Datang orang, kemudian dia ingin membuktikan. Bagaimana dia membuktikan kalau dirinya bisa menciptakan? Dia membawa daging, dimasukkan ke dalam toples. Daging masukkan toples. Nih ya, daging saya masukkan toples. Beberapa hari kemudian orang-orang dipanggil lagi. Lihat, apa yang ada dalam toples ini? Apa yang ada? Daging kalau lama di toples apa yang terjadi? Muncul apa? Hewan apa tidak? Siapa yang menciptakan ini? Saya yang menciptakan, katanya. Buktinya apa? Sekarang di toples jadi ada belatung. Saya taruh daging kemudian keluar belatung. Siapa yang menciptakan? Saya. Karena saya yang naruh. Terus bagaimana? Benar apa enggak? Bagaimana membantahnya? Jangan cuma nyalahkan. Bagaimana kita membantahnya? Kata orang yang berpikir pada saat itu, orang yang mencipta itu tahu apa yang diciptakan. Orang yang menciptakan sesuatu, dia akan tahu apa yang dia ciptakan. Dia akan tahu persis luar dalamnya, ya kan? Seseorang yang membuat sesuatu, lemari, dia tahu bagaimana lemari itu, luar dan dalamnya. Yang menciptakan belatung ini pasti tahu berapa jumlahnya. Berapa jumlahnya? Ternyata dia gak bisa ngitung. Karena dia belum pernah ngitung. Berarti kamu bukan yang menciptakan. Kalau kamu yang menciptakan, kamu pasti tahu jumlahnya. Terus kamu juga harus tahu apa? Mana yang betina, mana yang jantan. Kalau kamu memang yang menciptakan, maka tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali hanya Allah. Ini namanya iman kepada Allah. Cukup apa tidak? Belum cukup. Belum cukup dikatakan beriman. Karena ternyata orang musyrik, tahu orang musyrik? Orang kafir, orang yang tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ucapkanlah la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkan. Orang musyrikin di zaman Nabi, ketika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ketika ditanya siapa yang
Mengatur alam semesta, mereka mengatakan Allah. Siapa yang memberi rizki, mereka katakan Allah. Tapi mereka masih dikatakan orang kafir, masih dikatakan orang musyrik. Kenapa sebabnya? Karena belum beriman kepada Allah dari satu sisi, yaitu apa? Kalau tadi iman kepada Allah, pertama apa tadi? Mengimani adanya Allah. Yang kedua mengimani rububiyah. Ini belum jadi orang beriman. Belum. Karena apa? Karena orang musyrik mengimani ini. Terus masih ada satu lagi yang membedakan muslim dengan musyrik, yang membedakan mukmin dengan kafir. Apa itu? Mengimani uluhiyah Allah. Uluhiyah Allah itu apa? Ya? Uluhiyah Allah itu apa? Mengimani bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi sebagai sesembahan yang benar itu hanya Allah. Ini yang tidak diterima oleh siapa? Orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka biasa beribadah kepada sesembahan yang banyak. Ada yang beribadah pada patung, ada yang beribadah pada batu, ada yang beribadah pada matahari. Sesembahan yang sangat banyak. Ketika disuruh tinggalkan itu semuanya, sembahlah Allah saja, mereka nggak mau. Makanya mereka tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan muslim, dan masih dikatakan musyrik karena masih beribadah kepada selain Allah. Maka ini penting, tauhid uluhiyah, mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya yang diibadahi dengan benar. Dan itulah makna dari la ilaha illallah. La ilaha artinya tidak ada ilah. Tidak ada ilah itu tidak ada yang diibadahi. Tapi tidak ada yang diibadahi dengan benar gitu. Artinya yang diibadahi selain Allah itu ada apa tidak? Ada, tapi tidak benar. Itu maksudnya la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah artinya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Tidak, maksudnya kenyataannya ada nggak yang diibadahi selain Allah? Ada, banyak. Tapi yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu tidak ada yang diibadahi dengan benar. Illallah kecuali hanya Allah saja. Kalau sudah mengimani ini, maka dia telah bersaksi dengan la ilaha illallah. Kalau sudah bersaksi dengan la ilaha illallah, maka dia sudah membawa kuncinya surga. Dan dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau tidak membawa la ilaha illallah, tidak akan pernah masuk surga. Meskipun sholat, meskipun puasa, meskipun baca Quran, meskipun banyak sedekah, tapi masih beribadah juga kepada selain Allah, berarti tidak membawa la ilaha illallah. Masih beribadah kepada orang yang sudah mati misalnya. Orang mati itu kalau kita ziarah itu bukan diibadahi, tapi didoakan. Jangan kemudian dikeramatkan malah minta, jangan. Yang diminta itu hanya Allah saja. Meminta itu hanya kepada Allah saja. Jangan sampai meminta kepada orang yang meninggal. Jadi ini kadang ada orang yang salah paham dalam ziarah. Ziarah itu ada yang mengkeramatkan kuburan, terus mintanya kepada orang yang meninggal tadi. Dianggapnya sebagai orang yang dekat dengan Allah. Ya. Kalau dia dekat dengan Allah ya alhamdulillah, berarti dia adalah wali Allah. Tapi jangan diminta. Meskipun dekat dengan Allah, kita tidak boleh minta kepadanya. Yang kita minta hanya Allah. Kita meminta hanya kepada Allah, tidak kepada selain
selainnya. Karena meminta itu adalah ibadah. Doa itu ibadah, mintalah hanya kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah, tidak ada. Ini harus betul-betul kita tanamkan pada diri kita. Yang menghilangkan penyakit, yang memberikan rizki, yang memberikan rasa aman, yang menghilangkan rasa takut, itu hanya Allah. Yang memberikan keselamatan, kesuksesan, itu hanya Allah. Adapun yang lainnya itu hanya sebab. Ya, sebab, ya, mungkin sebagai sebab saja. Tapi yang memberi itu adalah Allah. Paham tidak maksudnya? Ya. Sebab itu artinya kita juga harus mencari sebab. Kita harus mencari sebab. Kalau pengen sembuh ya kita harus mencari sebab. Sebab kesembuhan apa? Berobat. Tapi jangan meyakini yang menyembuhkan obat. Obat itu nggak bisa menyembuhkan. Itu hanya sebagai sebab. Terkadang sebab ini tidak bermanfaat karena yang memberikan manfaat siapa? Allah. Yang memberikan manfaat itu Allah. Jadi kita bersandarnya kepada Allah. Kita minum obat, kita bacakan bismillah, kita bersandar kepada Allah. Kalau sembuh berarti yang menyembuhkan Allah. Kalau obat ini bermanfaat berarti yang menyembuhkan Allah. Yang memberikan manfaat siapa? Allah. Jangan mengatakan kalau bukan obat ini saya nggak sembuh. Kalau bukan obat ini saya nggak sembuh. Ini tidak bersyukur kepada Allah. Obat ini nggak bisa. Ini hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab. Kadang sebab itu nggak bermanfaat. Api itu menjadi sebab apa? Membakar. Tapi ketika Allah tidak izinkan membakar, api ini tidak akan membakar. Ketika Allah tidak izinkan api ini untuk membakar, maka api ini tidak bisa membakar. Contohnya apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan dalam api yang besarnya luar biasa. Sampai dilemparkannya itu dari jarak jauh. Karena api yang sangat besar, sangat panas. Tidak bisa dilemparkan dekat. Yang melemparkan ikut meleleh kulitnya. Dilemparkan dari jarak jauh. Dilemparkan ke api tadi. Ternyata Allah memerintahkan api untuk jadi apa? Jadi api yang dingin. Tapi dingin yang tidak membahayakan. Karena dingin bisa membahayakan. Allah katakan kepada api itu, kuni ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin, tapi dingin yang menyelamatkan. Karena ada dingin yang tidak menyelamatkan. Bahkan di neraka tidak semuanya panas. Disebutkan dalam Al-Quran, di neraka itu ada yang namanya zamhariro. Ada yang namanya apa? Zamhariro. Zamhariro itu apa? Zamhariro itu dingin. Dingin tapi dingin yang bisa membuat kulit itu mengelupas. Saking dinginnya membuat kulit itu bisa apa? Mengelupas, tulang bisa rontok. Dan itu ada di neraka. Jadi neraka itu ada api panas yang luar biasa, panasnya berlipat-lipat sampai 69 kali lebih panas dari api dunia. Api dunia itu 1/70-nya. Dan di sana juga ada dingin yang luar biasa yang bisa merontohkan apa? Tulang dan kulit. Maka Allah mengatakan kepada api yang menyala-nyala ini, wahai api, jadilah engkau menjadi sesuatu yang dingin, tapi dingin yang memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nabi Ibrahim tidak terbakar ya dengan api tersebut. Jadi yang memberikan manfaat, menghilangkan madarat itu hanya Allah. Nah, oleh karena itu yang diibadahi itu hanya Allah saja. Inilah makna la ilaha. Kemudian iman kepada Allah juga mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengimani Asmaul Husna. Mengimani kandungan yang ada dalam Asmaul Husna. Ini juga bagian dari iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada siapa? Yang kedua, iman kepada
malaikat. Malaikatnya siapa? Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah beriman kepada malaikat atau belum? Nah, sekarang kita harus pahami iman kepada malaikat maksudnya apa? Yang pertama, iman kepada malaikat sama, mengimani adanya malaikat. Malaikat itu ada wujudnya. Meskipun kita tidak melihatnya. Malaikat itu ada wujudnya. Tapi Allah tidak mengizinkan kita untuk apa? Melihatnya. Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dengan wujudnya yang asli. Pernah juga malaikat Jibril mendatangi Nabi, tapi dengan bentuk manusia, pernah juga. Ketika dalam bentuk yang asli, malaikat Jibril itu punya sayap. Berapa sayapnya? 360 ya. Nah, saya ingat saya 360 sayap yang sangat indah dan menutup seluruh langit ini. Langit itu ketutup sama apa? Sayap. Langit sama bumi gedean mana? Gedean langit. Itu tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Jadi malaikat itu ada gitu. Ada wujudnya. Kita imani adanya malaikat. Dan malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Dan malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Selalu mentaati Allah. Kemudian kita mengimani juga nama-nama malaikat yang diberitakan oleh Allah. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Mungkar, ada malaikat Nakir. Karena diberitakan oleh Allah dan diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tahu namanya, meskipun kita tidak tahu wujudnya. Kita benarkan nama-namanya. Kemudian dan malaikat itu jumlahnya berapa? Kita tadi mengimani adanya malaikat. Malaikat itu ada. Adanya banyak atau sedikit? Malaikat itu sangat banyak. Disebutkan dalam hadis, langit itu 7 langit sampai berbunyi. Karena di setiap langit itu ada malaikat yang sedang sujud. Tidak ada satu jengkal kecuali di situ ada malaikat yang sedang apa? Sujud, sampai langit itu keberatan dengan beratnya beban malaikat. Sampai berbunyi, tapi kita nggak dengarkan bunyinya. Seperti kursi itu, kursi yang dari bambu itu. Kalau ada orang yang beratnya luar biasa duduk di situ, bunyi apa tidak? Bunyi. Langit pun demikian. Karena banyaknya malaikat di sana, sampai apa? Bunyi. Mengeluarkan suara. Kemudian di sana juga di langit ada tempat yang namanya Baitul Ma'mur, yang dimasuki oleh setiap hari dimasuki oleh malaikat. Setiap hari ada malaikat 70.000 malaikat masuk. Setiap hari masuk situ. Sudah berapa? Dari sejak diciptakannya Nabi Adam. Malaikat yang sangat banyak. Kita harus mengimani malaikat yang jumlahnya sangat banyak itu. Tapi tidak semuanya malaikat yang jumlahnya sangat banyak disebutkan namanya. Kita mengimani yang disebutkan namanya kepada kita. Kemudian kita juga mengimani tugas-tugas malaikat yang diberitakan kepada kita. Malaikat itu ditugasi oleh Allah dengan beberapa tugas. Dan malaikat pasti menjalankan tugas itu dan tidak akan pernah menyelisih tugas. Malaikat Jibril mendapatkan tugas yang paling mulia, membawa wahyu yang berupa kalam Allah. Ini malaikat Jibril. Pimpinannya malaikat. Kemudian ada malaikat yang ditugasi apa? Mencatat amalan manusia. Ada malaikat yang menjaga surga. Ada malaikat yang diperintahkan untuk meniup sangkakala.
Kalau sudah ditiup akan terjadi hari kiamat. Dan sudah siap, disebutkan dalam hadis namanya malaikat Israfil. Itu sejak diperintahkan sudah memegang sangkakala tadi. Sangkakala itu apa ya? Ya mungkin trompet lah gitu ya, tapi nggak tahu kayak apa. Trompet yang sangat indah, sangat besar. Karena nanti ruh itu semuanya masuk ke situ. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, terjadi hari kiamat, ya. Dan ketika ditiup sangkakala yang kedua, itu ruhnya keluar dari sangkakala tadi, menuju kepada badan manusia yang sudah mati sehingga hidup kembali. Yang sudah mati manusia itu nanti akan tumbuh manusia tadi akan tumbuh bentuknya sebagai manusia lagi, tapi belum hidup sampai ditiup sangkakala menuju ke tubuh tadi sehingga kemudian hidup. Karena hidupnya manusia dengan adanya ruh. Nah, ketika ditiup sangkakala yang kedua keluar dari sangkakala tadi ruh. Maka tidak kita bisa bayangkan seperti apa sangkakala tersebut. Tapi malaikat sejak ditugasi untuk meniup sangkakala, dia sudah memegang sangkakala tadi dan dia siap untuk meniup kapan diperintah. Sampai sekarang itu sedang memegang dan sudah siap dan tidak pernah lengah. Beda dengan kita. Kita kalau disuruh ronda, sebentar saja sudah tidur. Malaikat ini enggak. Malaikat ini sudah siap untuk meniup sangkakala, kapan disuruh langsung akan ditiup. Sebelum disuruh ya tidak akan ditiup. Malaikat yang mencatat amalan itu tidak pernah lengah. Kapan harus tulis ya? Tulis. Ini malaikat, makhluk yang luar biasa. Kita harus mengimani malaikat, ya, nama-namanya, tugas-tugasnya, ya. Dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang diberitakan tentang malaikat. Kemudian kita mengimani juga kitab-kitab yang Allah turunkan. Bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab yang kita sebut dengan kitab suci. Dan kita membenarkan semuanya. Kitab-kitab suci itu semuanya benar. Kenapa benar? Karena datangnya dari Allah. Karena itu merupakan kalamnya Allah. Kalamullah. Ada yang namanya, kita juga mengimani nama-namanya yang diberitakan kepada kita. Ada yang namanya Injil. Ada yang namanya Taurat. Ada yang sebelum Injil dan Taurat namanya Zabur. Dan yang paling mulia adalah Al-Quran. Kita imani, kita benarkan semuanya. Apakah Injil yang sekarang kita benarkan? Injil yang sekarang sudah dirubah-rubah. Jadi yang benar ya kita benarkan, yang tidak benar ya kita salahkan. Ya sudah dirubah. Tidak ada jaminan tidak dirubah kecuali Al-Quran. Al-Quran yang Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Sesungguhnya aku lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku pula yang akan menjaganya. Allah menjaga Quran sehingga tidak mungkin akan bisa dirubah. Kalau akan ada yang berani merubah pasti ketahuan. Beda dengan Injil. Injil sudah dirubah menjadi ada Injil ini, macam-macam. Tapi Al-Quran tidak akan bisa dirubah. Kita mengimani Injil sebagai kitab suci dan kita membenarkan Injil, tapi Injil yang diturunkan dahulu kepada Nabi Isa. Kita membenarkan Taurat, tapi Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita membenarkan Zabur, tapi Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Dan kita membenarkan Al-Quran dan kita mengamalkan Al-Quran karena Al-Quran itu menghapus kitab-kitab yang sebelumnya dihapus. Yang kita ikuti hanyalah syariat Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Kalamullah. Kalamullah itu berarti makhluk atau bukan? Bukan makhluk. Karena itu kalamnya Allah, firman, bukan makhluk. Kalau kita makhluk, tapi Al-Quran itu bukan makhluk.
Dan ini adalah kalam yang mulia yang tidak ada kesalahannya. Membacanya satu huruf dapat pahala 10 kebaikan. Maka kita usahakan untuk banyak-banyak membaca, karena banyak membaca Quran itu tanda cinta kepada Allah. Karena Al-Quran itu kalam. Kalau kita suka membaca kalamnya, maka berarti kita mencintai yang mengatakannya, yaitu Allah. Maka kita kasih waktu setiap hari baca sebagai bukti cintanya kita kepada Allah. Kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak cukup dibaca, juga harus dipahami, dipelajari. Karena maksud utamanya untuk diamalkan. Itu maksudnya. Itu maksud utamanya untuk diamalkan. Tapi kita juga diperintahkan untuk membacanya, bahkan diperintahkan untuk menghafalnya. Diperintahkan untuk menghafalnya. Sudah maghrib ya. Ini tentang rukun iman yang ketiga. Masih tersisa berapa? Masih tersisa 3. Iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Kita sampaikan nanti setelah sholat maghrib. InsyaAllah mudah-mudahan tiga rukun iman ini bisa kita sampaikan meskipun secara ringkas. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.